Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dianisa Zania, NPM 2015-012-004, mahasiswa program studi S1 Arsitektur Universitas Lampung, Angkatan 2020. Saya akan mempresentasikan tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 5, yaitu perancangan Pusat Informasi Pariwisata. Latar belakang perancangan ini adalah sektor pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan pariwisata. Nah, salah satu unsur penting pengelolaan pariwisata adalah ketersediaan informasi. Nah, untuk itu diperlukan adanya pusat informasi pariwisata. Tinjauan definisi pusat informasi pariwisata, pusat merupakan pokok pangkal atau yang menjadi pimpinan. Informasi menurut KBBI merupakan pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Sementara itu, pariwisata merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, peloncongan, dan turisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pusat informasi pariwisata merupakan suatu wadah yang menjadi pusat atau kumpulan berbagai informasi bersangkutan dengan destinasi wisata yang hendak dikunjungi wisatawan, mulai dari lokasi, atraksi, amenitas, hingga aksesibilitas destinasi tersebut. Adapun fungsi pusat informasi pariwisata yang akan dirancang, itu yang pertama, fungsi utamanya adalah sebagai sarana informasi dan promosi pariwisata. Fungsi sekundernya merupakan sebagai sarana akomodir kegiatan wisata, yaitu penyedia jasa perjalanan dan penginapan, serta tour guide, dan sebagai ruang publik. Yang ketiga, fungsi tersier, yaitu sebagai penyedia layanan servis seperti restroom, tempat ibadah, parkir, dan komersil. Ini merupakan studi preseden yang saya gunakan, yaitu Suzhou Tourist Center di Shanghai, Cina. Penerapan pada desain dari preseden ini adalah sebagai rujukan dalam penggunaan material, organisasi ruang, dan konsep menyatukan unsur tradisional dan modern. Yang kedua ada Cloudland Tourist Service Center dari Shenzhen, Cina. Penerapan pada desain ini digunakan sebagai rujukan dalam penggunaan material, konsep perancangan ruang yang saling terhubung. Profil tapak perancangan ini direncanakan akan berada di sebelah barat Jalan Diponegoro, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Bentuk tapak memanjang dari arah utara ke selatan dengan luas 11.200 meter persegi. Adapun batas-batasnya di sebelah utara yaitu berbatasan dengan lahan kosong, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Diponegoro, sebelah selatan berbatasan dengan perumahan dan kantor, sebelah barat berbatasan dengan Gang Paradok, Jalan Amir Hamzah, dan perumahan. Kekurangan tapak adalah kontur tapak yang cenderung miring, akses masuk berada di tikungan, Jalan Diponegoro memiliki sirkulasi kendaraan dengan mobilitas yang cukup tinggi dan ramai sehingga berpotensi akan adanya kemacetan. Sementara itu, kelebihan tapak adalah memiliki letak strategis, yaitu berada di pusat kota Bandar Lampung, masuk ke dalam jalur untuk pariwisata, serta terdapat banyak destinasi wisata yang berada dekat dengan site. Site terletak di antara dua pusat mobilitas tinggi, yaitu Tugu Adipura yang berjarak kurang lebih 400 meter dari arah utara site, dan Lungsir atau Taman Kota yang berjarak kurang lebih 500 meter dari arah selatan site. Selain itu, arus sirkulasi kendaraan di Jalan Diponegoro cukup lancar. Di sekitar tapak juga terdapat area pendukung seperti taman budaya, sekolah, dan perkantoran. Memiliki aksesibilitas yang baik karena berada di kawasan titik pusat sirkulasi utama, sehingga jarak dari beberapa titik fasilitas publik termasuk dalam jangkauan nyaman berjalan kaki. Selanjutnya, vegetasi di sekitar tapak masih rimbun. Pedestrian di sekitar tapak cukup baik, memiliki jaringan utilitas kota yang baik, dan kondisi lahan pada site berkontur. Permukaan tanah pada site lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Nah, permukaan yang lebih tinggi ini menghasilkan view yang cukup baik. Permukaan tanah yang lebih tinggi juga dapat membuat site terlihat walaupun dari kejauhan.
Tata guna lahan, site berada di Jalan Diponegoro. Ini sejatinya merupakan jalur utama penghubung Teluk Betung dan Tanjung Karang sehingga bernilai historis panjang. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RT/RW, dalam peraturan zonasi area ini diprioritaskan sebagai pusat pemerintahan kota, wisata alam dan bahari, pendidikan, industri, pengolahan minapolitan, dan perdagangan dan jasa. Kontur pada site bervariasi dan cenderung miring. Permukaan tanah pada site lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Permukaan site lebih tinggi naik dari arah selatan ke arah utara. Respon dari kondisi ini adalah pengolahan kontur dapat dilakukan dengan menggunakan sistem cut and fill. Ruang yang membutuhkan pemandangan yang baik diletakkan pada bagian tapak yang lebih tinggi karena memiliki view ke arah dataran rendah yang menarik. Kondisi iklim pada tapak, yang pertama matahari, itu mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Tapak memiliki bentuk memanjang dari arah utara ke selatan, dengan begitu sisi barat dan timur yang akan tersorot matahari memiliki ukuran yang lebih lebar. Tanggapannya, bukaan panel bangunan dibuat menghadap ke arah utara dan selatan untuk menghindari sorotan sinar matahari secara langsung, sehingga suhu di dalam bangunan tetap terjaga dan nyaman saat digunakan. Yang kedua, menggunakan sun shading pada bukaan. Yang ketiga, memanfaatkan vegetasi untuk mengurai cahaya matahari agar tidak langsung masuk ke dalam tapak. Yang kedua, angin, yaitu pergerakan kondisi di tapak, pergerakan arah angin pada tapak berubah-ubah. Pada bulan November sampai dengan Januari, arah angin bergerak dominan dari barat. Bulan Maret sampai Mei dari arah utara, bulan Juni sampai Agustus dari arah timur, dan bulan September sampai Oktober dari arah selatan. Tanggapannya, bangunan pada tapak menggunakan sistem ventilasi silang untuk memaksimalkan penghawaan alami. Dengan sistem ventilasi silang, arah datang angin yang berubah setiap bulannya tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya, hujan. Kondisi pada tapak memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu 1.857 sampai dengan 2.454 mm per tahun, dan jumlah hari hujan 76 sampai dengan 166 hari per tahun. Tanggapannya adalah menghindari konfigurasi bangunan yang merangkap air, menggunakan atap miring agar air tidak terperangkap di atas bangunan, dan teritisan yang lebar untuk melindungi permukaan dinding. Yang ketiga, memaksimalkan area resapan air. Selanjutnya, kondisi drainase pada tapak yang merupakan selokan-selokan tersebar pada site. Keadaan drainase pada site juga tergolong cukup baik, namun belum dikelola. Hanya tanah uruk saja. Drainase ini mengalir ke arah bawah trotoar yang berada di Jalan Diponegoro. Tanggapannya, drainase yang tersedia sepatutnya dijaga kebersihannya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan yang dapat menyebabkan penyumbatan sehingga terjadi banjir. Drainase juga perlu diperbaiki agar layak pakai, juga perlu dilakukan pengecekan rutin pada drainase yang ada. Yang selanjutnya, analisis pencapaian. Kondisi pada tapak dapat dicapai melalui Jalan Diponegoro. Jalan tersebut memiliki jalur dua arah dengan lalu lintas yang cukup padat dan ramai. Tapak sudah memiliki satu akses masuk yang cukup untuk dilalui kendaraan beroda 4. Tanggapannya, akses masuk ke dalam tapak melalui satu-satunya jalan, yaitu Jalan Diponegoro. Bagian depan site yang bersebelahan dengan Jalan Diponegoro memiliki perbedaan ketinggian yang cukup signifikan, dan juga terdapat mozaik atau relief budaya Lampung pada sisi tersebut. Oleh karena itu, model pencapaian yang akan digunakan adalah menggunakan satu jalur masuk dan keluar dengan ukuran jalan dalam tapak yang lebih diperlebar. Selanjutnya, analisis kebisingan. Tingkat kebisingan tinggi berasal dari sebelah timur tapak, yang merupakan jalan dengan tingkat keramaian yang cukup tinggi. Kebisingan pada sebelah barat dan selatan tapak terbilang sedang karena merupakan area perumahan, sementara itu kebisingan pada area utara tapak terbilang rendah karena berbatasan dengan lahan kosong. Tanggapannya, hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan dari luar tapak yaitu menempatkan bangunan tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Yang kedua, untuk area yang memerlukan privasi dan ketenangan diletakkan jauh dari sumber kebisingan. Yang ketiga, memanfaatkan vegetasi sebagai barier untuk menyaring kebisingan. Selanjutnya, analisis sirkulasi kendaraan. Site berada di tengah kota sehingga sirkulasi kendaraan menuju site dapat diakses dengan mudah. Terdapat jalan raya tepat di depan site dengan 2 jalur dan masing-masing memiliki ukuran 6 meter.
Tanggapannya, jalur sirkulasi kendaraan di dalam tapak dibuat lebih lebar untuk menghindari adanya penumpukan dan singgungan kendaraan di dalam tapak. Juga disediakan area drop-off, sehingga penumpang dengan kendaraan umum seperti taksi dan ojek online dapat diturunkan pada area tersebut tanpa mengganggu sirkulasi jalan utama. Sementara itu, perancangan sirkulasi parkir yang akan digunakan adalah sistem parkir 90 derajat yang diletakkan di sebelah utara tapak. Selanjutnya, analisis sirkulasi pejalan kaki. Di sekitar site terdapat trotoar yang tersedia untuk akses menuju site bagi pejalan kaki. Lebar trotoar pada sekitar site ini bervariasi, mulai dari 1,5 hingga 3 meter. Tanggapannya, kenyamanan untuk para pejalan kaki dapat diciptakan dengan membedakan pintu masuk dan keluar antara pejalan kaki dan kendaraan, sehingga sirkulasi kendaraan dan manusia dapat teratur dan tidak bersinggungan. Akses masuk pejalan kaki ini diletakkan berbeda dengan akses masuk utama tapak, sehingga area penyambut dan entrance bangunan dapat terpusat di satu titik. Selanjutnya, analisis view dari tapak. Pemandangan atau view dari tapak berupa jalan raya, pusat kota Bandar Lampung, rumah-rumah warga, Masjid Al-Furqon, dan juga vegetasi berupa pohon-pohon tinggi yang berada pada tapak. Tanggapannya, view yang baik bagi bangunan yang akan dirancang disarankan ke arah timur, barat, dan selatan site, karena pada ketiga arah tersebut memiliki view kota Bandar Lampung dari ketinggian, dan pada malam hari terlihat city lights dari tapak. Selain memanfaatkan pemandangan dari luar, perlu diadakan lagi pemandangan di dalam tapak seperti memberi taman di sekitar bangunan. Selanjutnya, analisis view ke tapak. View yang dapat dilihat dari tapak perancangan ini adalah view jalan vegetasi alami dengan berbagai jenis yang membentang lebar pada tapak. Ada pula rumah yang menjaga site tersebut. Tanggapannya, bangunan dalam tapak harus didesain semenarik mungkin sehingga dapat menjadi ikon pada tapak tersebut. Pemandangan dari luar ke dalam tapak merupakan hal yang cukup penting. Selain itu, untuk menarik perhatian pengunjung untuk singgah, desain yang menarik akan memungkinkan bangunan pusat informasi pariwisata ini menjadi salah satu citra kota. Selanjutnya, analisis vegetasi. Site memiliki vegetasi yang rimbun dengan banyaknya pepohonan dan semak-semak yang cukup tinggi. Terdapat keberagaman jenis tanaman di dalam site, antaranya terdapat pohon pisang, pohon albasia, akasia, kelapa, jagung, jagung muda, dan lain sebagainya. Tanggapannya, tanaman-tanaman yang sudah ada di dalam site diusahakan untuk dipertahankan dan ditambah. Tanaman dengan fungsi peneduh pada tapak dapat ditambah agar tapak terasa lebih sejuk. Tanaman dapat ditambahkan juga sebagai pembatas antara tapak dan jalan raya. Tanaman yang sudah ada sebelumnya perlu ditata ulang bersama dengan penataan vegetasi baru di bagian lanskap pada bangunan tersebut. Selanjutnya, analisis utilitas. Pada tapak sudah terfasilitasi jaringan listrik, namun belum terfasilitasi lampu penerangan jalan. Pada tapak juga terdapat drainase sederhana yang tertutup oleh rumput. Sumber air pada tapak berasal dari PDAM, dan pengelolaan sampah pada tapak kurang baik dikarenakan sampah menumpuk dan dibakar di area site tersebut. Tanggapannya, diperlukan perbaikan dan pemeliharaan drainase pada tapak. Penerangan pada tapak juga diperlukan karena merupakan faktor penting, serta perlunya pengelolaan sampah pada tapak karena sampah merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya, analisis pelaku atau pengguna ruang. Yang pertama itu pengunjung. Pengunjung ini terbagi menjadi dua, yaitu wisatawan dan masyarakat umum. Wisatawan merupakan pengunjung lokal dan mancanegara yang datang untuk menggunakan fasilitas dan mencari informasi mengenai pariwisata, mulai dari atraksi, akomodasi, hingga amenitas destinasi wisata tersebut. Sedangkan masyarakat umum itu datang juga untuk keperluan mencari informasi pariwisata, tetapi juga untuk keperluan rekreasi. Selanjutnya, pengelola. Itu terdapat pengelola umum dan keamanan dan perawatan gedung. Pengelola umum merupakan pelaku yang melakukan pengelolaan terkait administrasi dan pengoperasian gedung, serta membuat program berbagai acara. Sementara itu, keamanan dan perawatan gedung merupakan pelaku yang bertanggung jawab atas perawatan dan keamanan sarana dan prasarana keberlangsungan aktivitas di dalamnya. Selanjutnya, terdapat pedagang atau penawar jasa, yaitu agen perjalanan, agen penginapan, pemandu wisata, penyedia kebutuhan harian, penjual oleh-oleh dan souvenir, penyedia makanan dan minuman atau di restoran, penyedia kebutuhan harian di minimarket, dan institusi perbankan. Selanjutnya,
ada pihak terkait yaitu pemerintah yang membantu dan mengawasi pelaksanaan dan kelancaran program kegiatan yang diwadahi oleh pusat informasi pariwisata tersebut. Nah, berikut ini merupakan analisis aktivitas dan kebutuhan ruang. Dan ini merupakan pola aktivitas dari masing-masing pelaku. Berdasarkan analisis aktivitas tersebut, dapat dikelompokkan ruang-ruang yang dibutuhkan. Yang pertama itu ruang untuk kelompok kegiatan penerimaan, dengan kegiatan parkir, datang dan memasuki bangunan, menunggu, bertanya atau mendapatkan informasi. Adapun ruang yang dibutuhkan adalah parkir, entrance, lobby, dan resepsionis, dengan sifat ruang keseluruhannya merupakan ruang publik. Yang kedua, kelompok kegiatan informasi dan promosi wisata dengan kegiatan mendapatkan informasi. Ruang yang dibutuhkan yaitu pojok informasi, galeri wisata atau exhibition hall, ruang audiovisual, dan ruang kontrol atau backstage. Dengan sifat ruang informasi yaitu ruang publik, galeri wisata merupakan ruang publik, ruang audiovisual itu ruang semi publik, dan ruang kontrol itu ruang private. Selanjutnya kelompok kegiatan retail dengan program kegiatan penawaran jasa perjalanan, penginapan, jasa pemandu wisata, peralatan wisata, jual beli oleh-oleh dan souvenir, jual beli kebutuhan harian, dan makanan serta minuman. Kemudian ada penukaran uang dan penarikan uang. Adapun ruang yang dibutuhkan adalah agen perjalanan, agen penginapan, agen tour guide, tempat penyewaan barang, outlet oleh-oleh atau souvenir, minimarket, restoran, money changer, dan ATM center. Dan seluruh ruang ini memiliki sifat ruang publik. Selanjutnya, kelompok kegiatan pengelola dengan program kegiatan untuk kegiatan direktur, kegiatan wakil direktur, kegiatan komputasi data arsip, dan kegiatan karyawan, kegiatan rapat, kegiatan beristirahat, memantau situasi, menyimpan barang, menyimpan alat kebersihan, dan pengoperasian utilitas bangunan. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang arsip, ruang karyawan, resepsionis kantor, ruang tunggu, ruang rapat, balkon atau taman untuk beristirahat, dan pantry, pos keamanan, ruang CCTV, gudang, ruang janitor, ME atau mekanikal dan elektrikal, ruang genset, dan ruang utilitas air bersih. Yang terakhir, itu kelompok kegiatan penunjang, yaitu menitipkan barang, beribadah, kegiatan ibu dan anak, kegiatan mandi dan buang air. Ruang yang dibutuhkan adalah penitipan barang, ruang wudhu, musola, nursing room, family toilet, toilet disabilitas, bilik kamar mandi wanita, bilik kamar mandi pria, dan urinoir untuk lavatory pria. Berikut ini merupakan data kebutuhan dan standar ruang. Ini matriks kriteria hubungan ruang. Selanjutnya, bubble diagram hubungan ruang. Yang pertama, bubble diagram hubungan ruang pada tapak. Jadi entrance kendaraan terhubung dengan area drop off dan parkir motor, mobil, dan parkir karyawan. Untuk parkir bus itu terletak di pinggir side yang terhubung dengan entrance pejalan kaki, sehingga penumpang yang turun dapat masuk melalui entrance tersebut, yang terhubung dengan area drop off juga. Lalu terdapat amphitheater yang terhubung dengan area drop off dan entrance bangunan. Kemudian pengunjung yang turun pada area parkir juga dapat memasuki bangunan melalui taman belakang. Bangunan ini direncanakan memiliki 4 lantai dengan main entrance yang terdapat di lantai 2. Lantai 1 bangunan ini dirancang sebagai area penunjang seperti musola, penitipan barang, nursing room, family toilet, lavatory, gudang, ruang mekanikal dan elektrikal, ruang CCTV, ruang utilitas air bersih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan servis. Untuk lantai 2-nya itu terdapat, ini merupakan main entrance-nya yang terhubung dengan lobby. Kemudian ini akan terpisah pada bagian kiri. Ini merupakan area informasi dan promosi wisata, sedangkan pada bagian kanan ini merupakan area retail yang berisi toko dan agen travel, agen hotel, tour guide, minimarket,
money changer, ATM center, dan toko oleh-oleh. Sedangkan sebelah kiri itu merupakan exhibition hall. Pada lantai 3 itu terdapat exhibition hall, ruang audiovisual, lavatory, ruang kontrol atau backstage, dan area makan yang terhubung dan yang terhubung dengan galeri melalui skywalk atau hall yang berfungsi sebagai hall. Selanjutnya, bubble diagram hubungan lantai 4. Ini merupakan lantai 4 ini khusus untuk pengelola. Jadi terdapat resepsionis kantor, ruang tunggu, ruang rapat, ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang arsip, ruang karyawan, balkon atau taman untuk beristirahat, pantry, lavatory, dan janitor. Untuk garis yang putus-putus ini merupakan ruang yang memiliki hubungan tidak langsung, sementara garis yang tidak putus-putus itu merupakan ruang yang berhubungan langsung, dan bubble yang berwarna biru merupakan ruang publik, yang berwarna kuning merupakan ruang semi publik, yang berwarna hijau merupakan ruang private, dan yang berwarna oranye merupakan ruang servis. Sementara itu, bubble yang berwarna abu-abu merupakan sirkulasi vertikal. Konsep perancangan Pusat Informasi Pariwisata Lampung. Pusat Informasi Pariwisata ini direncanakan berada di pusat kota Bandar Lampung, lebih tepatnya di Jalan Diponegoro, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, dengan luas lahan 11.200 meter persegi. Perancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur tropis yang memiliki ciri khas budaya Lampung. Dengan demikian, hasil perancangan ini dapat beradaptasi dengan iklim tropis dan dapat menjadi citra Provinsi Lampung. Konsep dasar desain yaitu yang pertama, lingkungan dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan serta dapat memanfaatkan lingkungan di dalam tapak. Yang kedua, kearifan lokal, yaitu dapat menjadi identitas Provinsi Lampung dengan menunjukkan ciri khas Lampung, baik dari bentuk fisik maupun kegiatan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, arsitektur tropis, yaitu dapat beradaptasi dengan baik terhadap iklim tropis. Yang keempat, sebagai ruang publik, yaitu dapat menciptakan ruang publik yang nyaman, yang dapat memfasilitasi interaksi manusia di dalamnya dengan menciptakan ruang yang terintegrasi. Implementasi desainnya, yaitu terdapat sun shading dengan adaptasi motif khas Lampung, yaitu pucuk rebung, yang menjadi bagian dari fasad bangunan juga. Selanjutnya terdapat skywalk yang berfungsi sebagai penghubung bangunan dan area publik untuk berinteraksi sambil menikmati pemandangan. Yang selanjutnya elevasi bangunan mengikuti kontur, bukaan dengan adaptasi motif pucuk rebung yang dapat memasukkan pencahayaan dan penghawaan alami. Kemudian terdapat amphitheater pada area yang berkontur. Selanjutnya vertical garden yang terdapat pada area makan outdoor dan bangunan taman, serta terdapat jalur pedestrian dan tempat pemberhentian angkutan umum. Bangunan ini juga menggunakan atap miring dengan titrisan yang lebar. Perubahan massa berasal dari bentuk dasar kubus. Massa dibagi menjadi dua bagian, kemudian yang sebelah kanan dimundurkan. Selanjutnya massa ditambahkan segitiga sebagai atap dan diberi penghubung. Ini merupakan yang akan menjadi skywalk dan ini main entrance. Elevasi bangunan ini juga menyesuaikan ketinggian kontur. Gubahan massa membentuk dua bangunan, 3 lantai, sehingga terlihat seperti 4 lantai, yang terhubung oleh sky bridge dan area penerimaan. Bagian bangunan yang berwarna orange merupakan area yang akan digunakan untuk ruang penunjang, seperti restroom, musola, penitipan barang, dan area servis lain. Bagian bangunan yang berwarna ungu akan digunakan untuk aktivitas retail, seperti kantor agen, money changer, ATM center, minimarket, dan toko oleh-oleh. Bagian bangunan yang berwarna hijau akan digunakan untuk area kafe. Bagian bangunan yang berwarna biru akan digunakan sebagai area informasi dan promosi, seperti exhibition hall dan ruang audiovisual. Selanjutnya, bagian bangunan yang berwarna merah akan digunakan sebagai area pengelola. Dan bagian bangunan yang berwarna abu-abu merupakan penghubung untuk sirkulasi yang juga berfungsi sebagai area duduk, hall, dan area penerimaan. Ini merupakan rencana struktur bangunan yang akan digunakan pada perancangan ini, yaitu menggunakan kolom struktur 70 x 70 cm yang berwarna merah, balok induk dan ukuran 85 x 45 cm,
dan balok anak dengan ukuran 70 kali 35 cm. Adapun ketebalan plat lantai yang digunakan adalah 15 cm. Rangka atap menggunakan rangka atap bambu, dan fondasi menggunakan fondasi footplat dan tiang pancang. Selanjutnya diagram rencana sistem utilitas. Ini merupakan rencana jaringan air bersih dan air kotor. Air bersih itu bersumber dari PDAM, kemudian ditampung di tangki penampungan dan tangki penampungan hidran. Yang selanjutnya dialiri untuk kebutuhan kegiatan. Selanjutnya ini untuk black water disalurkan ke saluran riol atau saluran kota, dan untuk grey water akan digunakan kembali untuk flushing dan menyiram tanaman. Ini merupakan skema panel elektrikal dan ilustrasi pengolahan sampah. Selanjutnya, site plan. Nomor 1 merupakan jalur masuk kendaraan. Untuk kendaraan yang ingin menurunkan penumpang atau mengambil penumpang, itu ada area drop off dapat berbelok ke area drop off di nomor 4. Kemudian jika ingin parkir dapat berbelok kembali, dan ini nomor 8 merupakan area parkir motor, nomor 9 merupakan area parkir mobil pengunjung, dan nomor 11 merupakan area parkir servis dan karyawan. Nomor 7 ini taman belakang, sehingga pengunjung yang parkir di area belakang site dapat memasuki bangunan melalui taman tersebut. Pada bagian depan tapak juga terdapat amphitheater yang terhubung dengan area drop-off dan entrance bangunan. Untuk pengunjung yang tidak ingin melalui amphitheater saat ada acara atau kegiatan lainnya, itu terdapat akses langsung ke teras entrance bangunan. Nomor 3 ini merupakan entrance pedestrian. Nomor 10 merupakan parkir bus. Nomor 12 ini merupakan akses servis. Dan nomor 2 ini merupakan jalur keluar kendaraan. Ini merupakan denah lantai 1 dengan jalur masuknya itu dari lantai 2 turun melalui ramp. Ini juga terdapat akses pada bagian ini yang terbuka dan tidak terdapat pintu. Sementara itu untuk kegiatan servis bangunan, kegiatan perawatan bangunan seperti ruang mekanikal elektrikal, ruang genset, ruang utilitas air bersih, dan gudang, ruang CCTV itu berada di bagian belakang dengan entrance yang berbeda. Ini merupakan denah lantai 2-nya. Pada bagian ini merupakan area khusus retail, yaitu kantor agen, money changer, ATM, dan minimarket. Pada area ini khusus untuk exhibition hall dan gudang. Pada lantai ini juga terdapat lavatory. Nah, ini merupakan main entrance bangunan yang terhubung pada bagian sini terhubung dengan taman, dan sini terhubung dengan teras entrance dan amphitheater. Selanjutnya, lantai 3 pada bagian kanan ini merupakan area restoran, dan pada bagian kiri merupakan area informasi dan promosi wisata yang berupa ruang audiovisual, dan juga masih terdapat exhibition hall. Kedua bangunan ini terhubung dengan skywalk. Selanjutnya lantai 4, yaitu khusus untuk pengelola. Terdapat tangga servis juga, sehingga tidak bercampur dengan pengunjung. Ini merupakan tampak depan site. Ini main entrance bangunan, dan ini merupakan sky bridge atau penghubung bangunan yang berada di lantai 3. Tampak belakang. Tampak samping bangunan ini merupakan tampak yang terlihat dari jalan Diponegoro.
tampak samping kanan. Selanjutnya potongan. Elevasi terlantai itu merupakan adalah 4 meter dan ketinggian plafon sekitar 315 cm atau 3,15 meter. Ini merupakan potongan lingkungan seperti yang dapat dilihat, potongan DD dan potongan CC. Selanjutnya detail arsitektur. Nah, untuk sun shading. Sun shading ini mengadaptasi motif khas Lampung, yaitu pucuk rebung yang terbentuk dari adanya perbedaan dimensi kayu yang diatur secara berulang. Bilah kayu yang diletakkan ini memiliki kemiringan 30 derajat untuk menunjang fungsinya sebagai sun shading. Selanjutnya, jendela dan ventilasi. Jendela dan ventilasi ini juga memiliki mengadaptasi motif bentuk pucuk rebung. Motif jendela dan ventilasi ini memiliki keterkaitan antara jendela di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Selanjutnya, roster, dinding roster dan vertical garden. Dinding roster ini memiliki bukaan yang kecil dengan material batu alam yang terletak pada area makan outdoor dan balkon kantor. Selanjutnya railing yang digunakan pada area balkon dan area makan outdoor juga. Ini mengadaptasi motif pagu-pagu, yaitu motif yang terdapat pada ornamen kapal. Selanjutnya pintu. Pintu ini pegangan pintu menggunakan material stainless steel, dengan daun pintu menggunakan material kayu. Nah, pada daun pintu ini terdapat motif payung, motif kapal, dan motif pucuk rebung. Ini merupakan detail struktural yang merupakan tampak atas pondasi, detail pondasi gabungan, pondasi footplate, dan pondasi tiang pancang. Ini merupakan detail balok induk dan plat lantai, balok anak dan plat lantai. Ini merupakan detail kolom. Perspektif ruang luar dan dalam, ini merupakan perspektif area makan indoor. Ini perspektif resepsionis kantor. Selanjutnya ini merupakan exhibition hall. Ini merupakan perspektif area sky bridge atau skywalk. Ini area drop off, amphitheater. Ini juga amphitheater. Ini merupakan tampak bangunan dari jalan raya. Dan ini entrance pedestrian dan parkir bus. Ini perspektif bird eye view bangunan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.